أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwani fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Bab sifatu zar'il jannah. Kita mulai dengan membahas bab tentang sifat zar', perkebunan atau pertanian atau tanaman al-jannah yang berada di surga. Ini terkait dengan pertanyaan salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Hurairah bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang atau sedang menyampaikan sesuatu, dan di sisi beliau ada seorang laki-laki dari ahli badiyah yang tinggal di pedalaman. Bahwasanya seseorang di antara ahli surga, ini Nabi menyampaikan. Jadi Nabi menyampaikan sabdanya ini, ada di sisinya seorang laki-laki dari orang yang tinggal di pedalaman. Nabi menyampaikan bahwa seorang dari penghuni surga, dia meminta izin kepada Allah untuk bertanam. Jadi di surga ingin bertanam, bercocok tanam, fizara. Lalu Allah berkata kepadanya, alasta fi ma syi'ta, bukankah engkau itu sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, dan kamu berada di tempat yang kamu dapatkan semuanya? Laki-laki ini menjawab, bala, iya ya Rasulullah, akan tetapi saya senang bertanam, saya senang bercocok tanam. Qala, maka yang terjadi, fabadara tarfa nabatuhu wa istiwa'uhu wa istihsaduhu. Fabadara, maka ditanamlah bibitnya, dan bibit itu tumbuh, menguat, bahkan sampai berbuah dan panen dari pohonnya dengan cepat, melebihi cepatnya kedipan mata. Ya. Fakana amthal al-jibal, yang mana hasilnya itu sebanyak atau sebesar gunung.
hasil panennya itu. Jadi Allah kabulkan, artinya Allah kabulkan dan cepat. Ya, kalau di dunia ini kan nanam bibit, kemudian merawatnya, menyiramnya, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Kalaupun berbuah, ya kalau itu buah-buahan, kalaupun berbuah, buahnya belum tentu baik. Namun di sini orang ini ingin bertanam dan Allah kabulkan bertanam, ya, dan semuanya itu terjadi dengan cepat sekali. Dan hasilnya dahsyat, hasilnya luar biasa. Lalu Allah berkata kepada orang ini, "Dunaka ya ibna Adam." Dunaka ya ibna Adam. Yakni khud ya ibna Adam. Ambil semua ini. Ini semua punyamu. Fa innahu la yushbi'uka syai'. Dan di sini tidak ada makanan yang mengenyangkanmu. Yani di surga itu tidak ada makanan yang mengenyangkan kita. Mangan seakhir-akhir ini tidak akan kenyang. Ya. Tidak ada sesuatu yang mengenyangkanmu. Kalau di dunia kita makan kenyang, dipaksa lambung. Ya. Kakek mangan diabetes. Hata dunia. Makan makanan enak resiko. Damangan enak resiko. Di akhirat semua yang kita makan itu tidak akan kemudian membuat kita kenyang, sakit, malas dan seterusnya. Faqala al-A'rabi, ketika Nabi bercerita tentang apa yang terjadi di surga ini, tentang seseorang yang minta diberi izin untuk bertanam di surga, orang Arab Badui ini kemudian menimpali, wallahi la tajiduhu illa Qurasyiyan aw Ansariya fa innahum ashabuz zara'. Demi Allah, engkau tidak akan mendapati orang yang minta ini kecuali dia antara dua orang, orang Quraisy atau orang Ansar. Karena mereka ini yang suka bercocok tanam. Kata orang Arab Badui ini, nanti yang minta ini pasti antara dua orang ini, orang Quraisy atau orang Ansar. Karena mereka orang-orang yang senang dengan bercocok tanam. Wa amma nahnu falasna bi ashabi syara'. Kami orang Arab Badui ini tak senang gitu-gitu ya Rasulullah. Jadi bukan dari kami itu. Ya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mendengar apa yang disampaikan oleh orang Arab Badui itu, beliau tertawa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka di surga itu orang bisa melakukan apapun sampai dia melakukan sesuatu yang biasa dia kerjakan di dunia. Ya, Allah berikan kesempatan. Dan di surga itu tidak ada sesuatu yang mengenyangkan, yang kemudian membuat orang itu makan makanan yang nikmat yang dia nikmati tidak akan merusak tubuhnya, tidak akan menyebabkan sesuatu yang buruk kepada tubuhnya. Tidak ada sesuatu yang membuatnya tidak enak. Ya. Karena terkadang orang kekenyangan itu tidak enak. Kemudian awwalu zubratin tadkhulul jannah, yang rombongan yang pertama kali masuk ke dalam surga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang pertama kali atau rombongan yang pertama kali masuk ke dalam surga ala suratil qamar lailatal badri. Mereka itu bentuknya seperti rembulan pada bulan purnama, yakni wajah mereka itu bercahaya. Thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabin durri fis sama'i idha'atan. Kemudian yang setelahnya, rombongan yang setelahnya itu cahayanya seperti bintang yang berkilau. Dari sini artinya apa? Bahwa penghuni surga itu cahaya wajah mereka
itu berbeda-beda sesuai dengan kualitas iman dan amal mereka. Yang pertama kali masuk surga itu lebih indah dari yang kedua. Sama-sama indah. Tapi yang lebih besar amalnya, lebih besar, lebih banyak dan berkualitas amal salehnya, itu lebih indah. Kalau dalam bahasa hadis, rombongan yang pertama ala suratil qamar lailatal badri, rembulan pada bulan purnama. Kemudian seperti bintang yang berkilau. Intinya wajah mereka berseri-seri, indah, tapi keindahannya itu berbeda-beda. Semua itu sesuai dengan amal dia di dunia, termasuk nanti derajat di surga. Kemudian Nabi menjelaskan, di antara kesempurnaan nikmat yang kita dapatkan di surga itu, manusia tidak akan pernah kencing, ya bulun, ya. Tidak pula buang air besar. Tidak pula ada yang meludah. Tidak pula ada yang sampai keluar ingus. Tidak ada wong meleron. Ya. Maafi. Orang meludah tidak ada. Dan ini kesempurnaan nikmat ikhwani fillah. Antum makan minum tidak kencing, tidak buang air besar. Kalau di dunia tidak kencing dan buang air besar berarti sakit, operasi, ya, tersiksa dia. Di surga itulah kenikmatan. Tidak perlu mondar-mandir ke toilet, tidak perlu kita kemudian terganggu dengan perut kita karena banyak menikmati makanan. Maka di dunia ini sabar, karena kita akan di surga itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Sisir-sisir mereka dari emas, keringat manusia itu berbau misk. Berkeringat tapi baunya harum. Ada surga. Pedupaan mereka majamiruhum al-uluwah, yani udut tib, baunya wangi. Wa azwajum al-hurul ain, yang paling dicari rejal ini. Istri-istri mereka adalah bidadari yang tidak bisa disebut kecantikannya. Walaupun Nabi menjelaskan tentang sifat-sifatnya, kriterianya, kecantikannya, tentu jangan dibayangkan seperti ada yang ada di benak kita, karena semua yang ada di surga itu tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita. Tidak pernah bisa kita bayangkan. Ala khalqi rajulin wahid, dan semua di surga itu posturnya itu sama. Disebutkan di dalam riwayat yang lain fi surah, disebutkan ala surati abihim Adam, yani ala khalqi rajulin wahid itu. Nah, artinya itu ada dua, yakni postur tubuh mereka itu sama. Artinya apa? Tidak ada yang kemudian kurus, yang satu gemuk, atau yang satu tinggi, yang satu pendek. Semuanya sama. Wa dhabata ba'dhum, sebagian ulama ahli hadis mereka mengatakan bukan ala, atau dibaca bukan ala khalqi rajulin wahid dalam satu penciptaan, tapi ala khuluq rajulin wahid, yakni akhlak mereka itu sama. Artinya apa? La ikhtilaf bainahum wa la tabaghud. Semua hatinya bersih,
tidak ada perselisihan, tidak ada kebencian, dan tidak ada saling benci. Semuanya sama. Dan dua-duanya masuk dalam makna ini. Fisiknya sama dan juga hatinya sama-sama bersih. Jadi di surga tidak mungkin kita lorowati, tidak mungkin. Karena tidak ada orang yang menyakiti kita. Dan tidak mungkin kita menyakiti orang. Karena semua kotoran-kotoran itu dibersihkan sebelum orang masuk ke dalam surga. Dan ini memberikan pelajaran bahwa kalau kita ingin masuk surga, tempat yang nikmat, bersihkan dulu hati-hati kita dari berbagai macam kotoran yang merusak, yang mengotori, yang mencemari kebersihan dan kemurnian hati kita. Apa kotoran itu? Kebencian terhadap saudara-saudara kita. Benci tanpa alasan syar'i. Hasad, dengki, sombong, iri, ujub. Yang itu semua tidak akan ada di hati-hati para penghuni surga. Kemudian kata Nabi, ala surati abihim Adam. Mereka itu tingginya seperti bapaknya mereka. Ayahnya mereka siapa? Adam. Berapa tingginya? Sittuna dzira'an fis sama'. Ya. Tingginya itu sittuna dzira'an fis sama', yakni menjulang tinggi. Yakni tinggi 60 dhira'. 60 dhira' itu dikatakan oleh Syekh Khalid bin Uthman As-Sabat 30 meter. 30 meter. Itu postur tubuh manusia di mana? Di surga. 30 meter. Ada 15 meter di antara kita. Ya, sekarang manusia tertinggi itu berapa meter? Manusia tertinggi di dunia berapa? 3 meter. Taruhlah 3 meter. Ya, taruhlah 3 meter. Ada tuh, Iya. Ini nanti manusia di surga semua itu 30 meter. Ya, situ nadiran. Dan itulah tingginya Nabi Adam. Tingginya Nabi Adam 30 meter. Dari lantai dasar ke atap ini berapa meter, Ustaz? Oh gitu. Allahu Akbar. Ya raksasa sudah. Kalau bahasa kita raksasa besar. Itu memang membentuk tubuh orang-orang nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk penghuni neraka. Ya, sudah kita bahas itu. Bagaimana jarak antara dua pundak mereka, tebalnya kulit mereka. Namun ada orang-orang yang nanti di akhirat Allah jadikan mereka sebagai makhluk-makhluk yang kecil. Siapa mereka? Al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Ketika di dunia mereka membesarkan, menganggap diri mereka besar, merendahkan orang, melecehkan orang, Allah hinakan di akhirat. Mereka menjadi hina. Itulah tempat kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-jannah. Semoga kita diberi karunia berupa syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syurga itu jadikan tujuan hidup kita. Ya. Fokus pikiran kita ini syurga, Pak. Dan fokus kita ke surga melebihi, harus melebihi fokus kita untuk cari makan dan minum. Harus melebihi. Kita di dunia juga mencari nafkah, memikirkan tentang nafkah. Tapi jangan sampai kemudian melupakan surga. Karena ya itulah tempat akhir manusia, tempat terbaik. Selain surga tidak ada tempat pertengahan, tidak ada, neraka. Dan hidup kita ini hidup yang tidak jelas kapan berakhirnya. Allah sudah ngasih tahu antara surga dan neraka. Kita hidup di waktu kehidupan yang tidak jelas berakhirnya. Bisa jadi beberapa detik kita sudah meninggal dunia. Maka kalau orang lupa sedetik dengan surga, bahaya dia. Surga ini harus menjadi tujuan dan terus. Itu juga kita pikirkan. Apa caranya? Bagaimana cara saya bisa mendapatkan surga?
Apakah pada saat ini saya sudah layak? Kalau seandainya perlu kita evaluasi diri. Suatu saat kita evaluasi diri, kita mengingat kalau seandainya saat ini saya dipanggil oleh Allah, layakkah saya menerima surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu untuk mengevaluasi diri. Dan perbanyak diri untuk mengevaluasi diri seperti itu. Seandainya saya kemudian dipanggil saat ini, dalam kondisi seperti ini, layak enggak saya masuk surga? Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian di hadis yang lain, yadkhulul jannah sab'una alfan, ini sudah kita bahas ya. Mengulang hadis yang ke-229, hadis 230 ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan informasi kepada kita nanti akan masuk surga golongan yang tidak akan dihisab. Jumlah mereka 70.000 orang, sab'una alfan bighairi hisab. Siapa mereka? Humul ladzina la yaktawun, orang-orang yang tidak pernah berobat dengan cara kai. Kai itu mengobati dengan besi panas. Itu kai. Itu salah satu cara pengobatan yang dulu dipraktekkan tapi tidak dianjurkan. Tidak haram, makruh, tapi tidak dianjurkan. Kemudian wala yastarqun, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu pula adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Dan inilah riwayat yang sahih. Ini lebih sahih dibandingkan riwayat yang menyebutkan wala yarqun. Karena ada riwayat yang lain yang mengatakan wala yarqun dan mereka tidak meruqyah. Yang sahih menurut para ulama bukan tidak meruqyah tapi minta diruqyah. Maka minta diruqyah itu boleh tapi tidak dianjurkan. Dan kalau orang minta diruqyah, dia tidak berdosa, diperbolehkan, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Jadi ini keutamaan, fadilah, masuk surga tanpa hisab. Jadi orang yang tidak minta dikai, tidak minta diruqyah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka betul-betul murni tawakal hanya kepada Allah. Yaitu intinya tawakal. Dan tawakal kepada Allah itu harus atau tawakal kepada Allah itu membutuhkan ilmu dan juga jihad melawan hawa nafsu. Karena manusia ini kecenderungannya tawakal kepada manusia. Tawakal itu bergantung. Ya mohon maaf, tawakal kepada Allah itu makom yang luar biasa beratnya. Itu kalau orang tidak murni tauhidnya, lemah tauhidnya, tidak akan bisa dia merealisasikan tawakal secara sempurna. Ya kayak kita orang ini terkadang hidup ini bergantung kepada manusia. Ya kita akui. Kadang-kadang kita gak berani ngomong kebenaran, takut rezeki kita dipotong. Itu berarti tawakalnya bukan kepada Allah. Jadi tawakal kepada Allah itu berat. Itu yang kemudian menjadikan mereka ini istimewa. Hatinya mereka itu tidak terbetik wala noleh kepada satu pun makhluk. Yaitulah Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka betul-betul merealisasikan apa yang senantiasa diucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengangkat derajat orang-orang beriman. Dan tidak akan bisa kita bertawakal dengan baik dan benar kalau kita tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak mengenal Allah, kalau kita tidak mengenal lemahnya makhluk. Kemudian
Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu tempat, fi kubbah di sini khaymah, di kemah yang terbuat dari kulit. Lalu Nabi bertanya, apakah kalian senang jika kalian menjadi 1/4 penghuni surga? Mereka berkata, na'am ya Rasulullah, tentu kami senang ya Rasulullah. Kemudian, atardawna an takunu thulutha ahlil jannah. Apakah engkau senang kalau kalian menjadi, apakah kalian senang jika kalian menjadi thuluth, 1/3 dari penghuni ahli syurga, penghuni syurga, 1/3 dari penghuni syurga? Qulna na'am, iya ya Rasulullah. Qala atardawna an takunu syatra ahli jannah. Apakah kalian ridha, kalian senang menjadi separuh penghuni syurga? Mereka menjawab, na'am ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, inni la arju, sesungguhnya saya berharap kalian menjadi nisfa ahlil jannah, separuh dari penghuni syurga. Wa dzalika anna al-jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Dan syurga itu tidak akan dimasuki kecuali jiwa muslim, jiwa yang berserah diri kepada Allah. Maka tidak akan masuk syurga orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada salah satu dari utusan-utusan Allah, apalagi tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga, sebaik apapun dia. Sebaik apapun dia, selama dia belum menjadi seorang muslim, dia tidak akan masuk surga. Dan jumlah kalian di tengah-tengah orang-orang musyrik itu seperti sehelai rambut yang berwarna putih di kulit sapi yang berwarna hitam, atau asy'arati sauda, sehelai rambut hitam di kulit sapi yang berwarna ahmar, yang berwarna merah. Jadi dikatakan bahwa jumlah kaum muslimin di padang mahsyar itu dinisbahkan, dibandingkan dengan jumlah kaum musyrikin seperti ini. Jadi kaum musyrikin itu jauh lebih banyak. Seperti apa? Sehelai rambut putih yang berada di kulit sapi hitam. Yakni orang-orang kafir itu jauh lebih banyak. Orang-orang musyrik itu jauh lebih banyak. Dan ini ikhwani fillah azzalallahu ayyakum menunjukkan bahwa banyaknya nanti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memasuki surga. Bahkan mereka akan menjadi umat yang menghuni surga. Jumlahnya mengambil bagian jumlah 50% umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk ahli jannah. Ya. Kemudian di dalam surat Saba ini terkait dengan bilik-bilik kamar-kamar di surga. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Saba ayat 37, wa hum fil ghurufati aminun. Ya, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi. Di dalam surat Az-Zumar ayat 20, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtihal anhar. Akan tapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, dan ini sering diulang-ulang ketika Allah Azza wa Jalla berbicara tentang syurga, Allah kaitkan dengan ketakwaan. Yakni syurga itu diberikan kepada mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ya, dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ukuran ketakwaan kita
itu tatkala kita berada dalam kesendirian. Kita kalau mau mengukur kualitas takwa itu bukan ketika dalam keramaian seperti ini. Insya Allah mudah kita bertakwa dan akan terlihat takwa semua. Tapi ukuran ketakwaan yang sesungguhnya itu tatkala kita berada dalam kesendirian. Tidak ada seorang pun yang melihat kita, tidak ada satu pasang mata pun yang menyaksikan kita. Disitulah bagaimana suasana hati kita. Bahkan bagaimana diri kita dalam kondisi kesendirian itu, bagaimana jiwa kita, apakah tetap merasakan pengawasan Allah, apakah tetap muncul rasa takut kepada Allah apa tidak. Itulah kata para ulama hakikat dari ketakwaan. Jadi bukan ketakwaan itu ukurannya di saat kita berada dalam keramaian. Kalau keramaian itu kita jadi orang soleh itu wajar, haya sama mereka. Ya, kalau banyak orang masih berbuat tak karu-karuan itu kan berarti nemen gitu. Jadi ukuran itulah cara kita mengukur ketakwaan. Maka ukurlah ketakwaan kita di saat kita memegang gadget. Apakah gadget ini kemudian kita manfaatkan untuk bermaksiat kepada Allah? Ukurlah ketakwaan kita tatkala tidak ada seorang pun yang melihat dan di hadapan kita ada gambar-gambar atau kemudahan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah. Apakah di saat itu kita tetap menahan pandangan kita, tetap menjaga rasa takut kita kepada Allah? Itu cara, kata para ulama, cara kita mengukur ketakwaan. Saya ingat betul itu nasihat kakak kelas kita dulu. Ya, ketika kita di pesantren, ya, mereka mengatakan, ada yang mengatakan, kamu kalau soleh di sini, di pesantren ini, jangan bangga dulu. Karena di pesantren tidak ada godaan. Ya. Godaan gimana? Wong temboknya kayak tembok penjara. Tidak ada godaan. HP tidak ada, televisi tidak ada. Jadi kalau di pesantren orang itu bertakwa, soleh itu ya bagus ya. Tapi jangan bangga. Artinya itu belum mengukur, belum menjadi ukuran. Tapi kamu bangga, perlu kemudian mengatakan alhamdulillah, ketakwaan saya kuat tatkala kamu sudah di luar. Kumpul dengan berbagai macam orang, kumpul dengan berbagai macam kondisi, berada di satu kondisi yang di situ fitnah datang bertubi-tubi, godaan datang bertubi-tubi. Di saat itu kalau kamu tetap istiqamah, baik dalam kesendirian dan keramaian, itulah takwa yang sesungguhnya. Ya. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah rasa takut, ya. Baik dalam kondisi gaib. Dalam kondisi gaib itu dalam kondisi tidak ada seorang pun bersama kita, maupun dalam kondisi di mana kita disaksikan oleh banyak manusia. Dan takwa kunci kebaikan dan kunci kita membuka surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.